Abu Nawas menangkap matahari. Pada suatu saat, Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itu, raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun, hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat panggil Abu Nawas kemari, ada tugas penting yang harus dia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu," balas Abu Nawas. Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakatnya akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh Baginda Raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas yang melakukannya. "Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas, dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas memberikan usulan. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh Baginda Raja, karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. "Tidak bisa Abu Nawas, kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya, matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam, dalam hatinya berkata, "Mungkinkah matahari bisa ditangkap? Sungguh pekerjaan yang mustahil untuk dilakukan." Namun, karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. "Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam.
Lebih baik aku sholat Isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide bagaimana caranya menangkap matahari. Esok paginya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya," jawab Abu Nawas. "Apa yang kau butuhkan, katakan padaku," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. "Saya minta disiapkan ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor," pinta Abu Nawas kepada Baginda Raja. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihat kan matahari itu?" kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. "Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku," titah Baginda Raja. Sang menteri yang memberitahukan titah Baginda Raja kepada Abu Nawas, lalu tidak lama berselang Abu Nawas menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. "Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini," tutur Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku tadi lihat keluar, mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya," sanggah Baginda Raja. "Jangan percaya begitu saja yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua," timpal Abu Nawas. "Yang benar saja kamu, kan hanya ada satu matahari di dunia ini," sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. "Mana mataharinya, Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya," hardik Baginda Raja. "Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena
Matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Ini saya buka kantongnya Baginda, tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dan orang buta. Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya setelah mengikuti sholat maghrib berjamaah sedang duduk bercerita tentang kehidupan keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta itu. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan, ujar Abu Nawas. Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Maaf, saya juga orang buta, saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi, mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja, ucap orang buta tersebut. Oh, engkau juga buta ya? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Iya, saya buta, peganglah tongkatku ini. Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan, jawab tunanetra tersebut. Abu Nawas pun memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama-sama orang buta. Kalau begitu, kita senasib. Saudara, bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama? Ajak Abu Nawas.
Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau pipis dan meminta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu dengan baik-baik. Sementara Abu Nawas pura-pura pipis, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tidak bisa mencariku karena ia juga buta, pikir si buta tersenyum. Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar tidak ditemukan oleh Abu Nawas. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, malang benar nasib hamba, tadi ditabrak orang, sekarang uang hamba dilarikan orang. Sial benar hamba. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya, biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas. Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena, gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera beranjak mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya, ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kena lagi, kepalaku jadi benjol, ucap si buta memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu sepertinya hanya kebetulan saja. Kemudian dia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka. Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku? Pikir si buta lagi sambil berkerut keningnya. Si buta makin heran. Dia mulai curiga. Tidak lama kemudian, barulah si buta menyadari bahwa temannya itu Abu Nawas mempermainkannya.
Kalau begitu, saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkanku. Ambillah kembali pundi-pundimu ini, ujar si buta tersebut. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa.